Siap. Beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, itu dari tadi ya. Gimana jalan? Oh iya. Mama mau tadi silakan. Selamat datang kepada SMPN 03 Cibung Bulang Bogor di SMP An-Nahl Islamic School. Suatu kebanggaan bagi kami atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami berharap Bapak dan Ibu bisa mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru di SMP An-Nahl Islamic School. Terima kasih. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepala sekolah, pengawas dan juga rekan-rekan guru dari SMPN 3 Cibung Bulang. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat. Yang sama-sama kita hormati Ibu pengawas SMP An-Nahl Islamic School, Ibu Hajah Hasanah binti Abdurrahman MPD, dan juga yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SMP An-Nahl Islamic School beserta Dewan Guru yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita juga, dan juga yang sama-sama kita sayangi karena Allah, anak-anakku yang solihah. Segenap puji dan syukur alhamdulillah sama-sama kita ucapkan dengan lafaz hamdalah, karena pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka, dan juga alhamdulillah rekan-rekan dari SMPN 3 Cibung Bulang dengan kuasanya Allah dan juga dengan nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala dapat menginjakan kaki bersama-sama ke sekolah kami, sekolah SMP An-Nahl Islamic School, dalam rangka kegiatan kunjungan sekolah penggerak. Dan juga dalam kesempatan kali ini juga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang begitu besar kepada kami semua sehingga bisa dapat menerima kunjungan Bapak dan Ibu dengan sukacita. Alhamdulillah. Selawat beserta salam senantiasa kita senandungkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sebagai pembawa acara pada hari ini membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua tilawah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk agenda berikutnya yaitu tilawah yang akan dibacakan oleh anak-anak kita, Kak Alia, Kak Sazia dan Kak Jihan, siswi dari SMP kelas 7. Kepada Ananda dipersilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibu tatharat
وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Azim, jazakunallah khairan katsira kepada anak-anak yang salehah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada kesempatan pagi hari ini. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan kembali selamat datang di sekolah SMP An-Nahl Islamic School. Sekolah kami mempunyai visi yaitu menjadi sekolah terdepan yang membentuk pemimpin berkarakter Qur'ani, berwawasan global dan peduli lingkungan. Dengan harapan nanti kelak semoga anak-anak kita yang keluar dari SMP An-Nahl Islamic School ini memiliki jiwa-jiwa pemimpin yang berkarakter Qur'ani. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Pengawas Pembina SMP An-Nahl Islamic School, Ibu Hajah Hasanah binti Abdurrahman MPD. Yang kami hormati Kepala SMPN 3 Cibung Bulang, Bapak Kosasih SPDMM. Yang kami hormati juga Dewan Guru yang alhamdulillah sudah hadir di SMP An-Nahl Islamic School. Dan beginilah adanya Bapak Ibu sekolah kami dan juga guru-guru dari SMP An-Nahl Islamic School yang alhamdulillah juga pada saat ini kita sangat-sangat senang sekali ya Bapak Ibu guru menerima kunjungan dari sesama sekolah penggerak. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Allah masih berikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah senantiasa Allah berkahi. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semoga dengan salawatnya kita kepada beliau setiap hari kita lantunkan dapat meraih syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sungguh sebuah kehormatan dan juga kebahagiaan dari kami menyambut Bapak Ibu yang mungkin dari ujung Bogor sebelah sana, entah sebelah mana ini, sebelah barat, sebelah timur sini ya, barat ya, dari barat Bu ke timur, gitu ya Bapak Ibu, Masya Allah. Sebagaimana waktu itu kami ke SMPN 1 Parung, Bapak Ibu. Jadi kami berkunjungnya ke SMPN 1 Parung itu sempat yang agak nyari-nyari juga sama Pak, ini masih Bogor ya, gitu sampai kita seperti itu. Ternyata kan Parung itu sudah perbatasan dengan Ciputat sana ya, kemudian Depok. Masya Allah, kata saya luar biasa. Ternyata ketika diukur jaraknya itu 30 kilo lebih gitu kan. Masya Allah. Dan sekarang dari Cibung Bulang.
tiada hal yang paling membanggakan kami adalah ketika menerima kunjungan sebentar Bapak Ibu. Kenapa? Karena kami bisa mendapatkan pengetahuan yang baru pun yang dari kami, insya Allah Bapak Ibu bisa ambil yang baik-baiknya saja, yang buruknya dikip aja Bu Bapak ya, Masya Allah. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah kami akan mungkin nanti ada penjelasan dari Ibu Wakil Kurikulum yang kebetulan juga Komite Pembelajaran, Ibu Widya. Insya Allah beliau akan memaparkan materi terkait dengan program kami pada tahun ini Pak Kosasi. Jadi pada tahun ini program kami adalah di penilaian berdiferensiasi. Nah, jadi kalau yang lainnya kan masih pembelajaran berdiferensiasi, kemudian proyek P5, saya kira itu semuanya sudah hafal ya kayaknya Bu gitu ya. Tinggal ke implementasi di penilaiannya. Nah, Ustazah Widya ini mengampu mata pelajaran IPS dan sudah mulai dari pelajaran IPS itu sudah penilaian sudah berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten maupun diferensiasi produk. Nah, mungkin untuk yang sekarang kami lebih kepada diferensiasi produknya. Jadi kan sumber belajar. Jadi di sana ada peternakan bebek, kemudian kecil-kecil hanya memang untuk pembelajaran. Kemudian qadarullah yang kelinci pada mati Ibu karena kehujanan kedinginan. Kita punya ini ya taman kelinci, kemudian ayam kampung di sana itu area outbound di sebelah sana. Jadi memang kami memanfaatkan segala yang ada di sini sebagai sumber belajar anak-anak, tidak harus kemana-mana gitu. Kebetulan kan di sini pinggiran kota yang luar biasa macet juga, sama seperti yang di sebelah sana mungkin yang Bogor sebelah sana. Yang kalau kita keluar itu bisa untuk mencari tempat saja Ibu itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi berangkat dari situ kita punya lahan yang cukup luas, kita manfaatkan semua. Dan dari sana khusus untuk di pertamanan seperti itu, ada juga yang lebih kepada di peternakannya seperti itu. Jadi memang kami berusaha menjadikan segala sesuatu ini sumber belajar, dan dari sumber belajar itu dapat menghasilkan produk-produk pembelajaran juga seperti itu. Nah, kembali lagi untuk hari ini, insya Allah kita akan banyak sharing-sharing ya Bapak Ibu. Insya Allah kita nggak terlalu banyak di teori lah, kita ingin sharingnya untuk lebih kepada apa sih yang sudah kita implementasikan. Mungkin seperti itu ya Pak Kosasi ya. Jadi insya Allah di sini kita akan belajar bersama-sama. Namun kembali lagi apa yang kiranya masih kurang di kami, mohon itu menjadi pembelajaran juga di sana untuk tidak diikuti dan yang menjadikan sudah baik di sini, insya Allah dapat Bapak Ibu ambil untuk kemudian Bapak Ibu juga bisa sampaikan, informasikan ke yang lainnya sehingga pahala amal jariah kita juga dapat mengalir. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya sambutan dari Kepala Pengawas, Ibu Pengawas SMP AIS kepada Ibu Haja Hasanah binti Abdurrahman MPD. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk Dewan Guru dari SMP 3 Cibungbulang, dan juga tak lupa juga selamat datang untuk para sekolahnya. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga di pagi hari yang cerah ini yang pertama yaitu kita bisa silaturahmi, dan juga salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Terima kasih yang sangat luar biasa untuk Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cibungbulang, dan juga salam kenal meskipun pernah sering yang melihat apabila lokakarya, serta juga terima kasih juga udah jauh-jauh ya bisa hadir ke sini
Ibu dan Bapak perlu diketahui, saya tidak banyak bicara di sini. Yang pertama itu ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak, semuanya sehat, alhamdulillah bisa nyampe ke sini. Dan juga tidak lupa untuk tim dari SMP An-Nahl, yaitu Ibu dan Bapak guru yang sangat luar biasa di dalam proyek-proyeknya, terutama di dalam mengaplikasikannya. Serta ucapan juga terima kasih kepada kepala sekolah, yaitu SMP An-Nahl, Ibu Mira. Ibu dan Bapak perlu diketahui bahwa di SMP ini ya sangat luar biasa, guru-gurunya yang masih muda-muda, yang energik ya, sehingga proyek-proyeknya apa yang diharapkan oleh orang tua pun sesuai gitu ya. Jadi penempatan dalam proyek-proyeknya itu tepat gitu ya, sesuai dengan kondisi dan juga harapan dari semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Dan nanti Ibu dan Bapak bisa, tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolahnya, nanti silahkan bisa melihat dari hasil proyek dari sekolah penggerak ini. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih, dan silakan bisa menikmati apa yang akan dilihat dari proyek-proyek dari SMP An-Nahl dari sekolah penggerak ini. Sebelum dan sudahnya saya mohon maaf dan akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan yang pertama kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktunya ya kepada kami, barangkali rombongan dari SMP 3 Cibung Bulang. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya atas rahmat dan hidayahnya serta karunia-Nya kita bisa diberikan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga alhamdulillah pada hari ini kami bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar dari sekolah SMP An-Nahl Islamic School ya. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, termasuk yang insya Allah kita selaku umatnya. Baik, yang saya hormati dan saya banggakan Ibu Hajah Hasanah binti Abdurrahman MPD selaku pengawas pembina di wilayah Kecamatan Gunung Putri ya. Ternyata ini Gunung Putri ini lebih dekat ke Bekasi ya Bu Mira ya, tinggal selangkah Pak ke Gunung Putri ya, tetanggaannya malah ke Bekasi ya gitu. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP An-Nahl Islamic School, Ibu Mira Irmawati, sarjana hukum Islam ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Bapak Ibu yang tergabung dalam komite pembelajar ya, yang kelihatan masih muda-muda, grace, semangat, masih fresh ya. Alhamdulillah ya, kita bisa bertemu ya. Sangat senang sekali kami mendapatkan sambutan yang luar biasa ya, dari mulai tadi di pintu gerbang ya. Alhamdulillah suatu kehormatan bagi kami semuanya. Barangkali izinkan kami memperkenalkan diri barangkali Bu ya. Saya mungkin nanti ketemu di mana atau ya bisa saling bersapa ya. Saya Pak Kwasasi ya, selaku Kepala SMP Negeri 3 Cibung Bulang ya. Alhamdulillah saya sudah menjabat di SMP 3 ini kurang lebih mau 4 tahun Bu ya. Nah, itu mau 4 tahun ya, dari tahun Januari 2020 penempatan ya. Nah ini sekarang udah masuk ke bulan Mei 2023, berarti nanti pas Januari ya, pas Januari 2024
24 ya, nanti baru 4 tahun, jadi 3 tahun. Alhamdulillah perjalanan untuk menjadi kepala sekolah penggerak, Bu, ini luar biasa, Bu. Ya, mungkin saya dengan Bu Mira punya pengalaman yang sama, ya. Kenapa? Sekolah kita di SK-kan oleh kementerian melalui Dirjen Pendidikan ya anak usia dini dan sekolah menengah ini udah di SK-kan, ya. Kita tidak akan bisa menjadi sekolah penggerak Bapak dan Ibu, ya, terutama untuk wilayah Kabupaten Bogor, ya Ibu, tanpa adanya prestasi dari kepala sekolah. Benar nggak, Bu? Ya, tepuk tangan, Bu, untuk kepala sekolah Ibu. Ya, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ya. Banyak yang teman-teman dari awal, Bu, ya, untuk baik dari negeri dan swasta juga, yang awal ikut daftar sekolah penggerak itu luar biasa, ya. Akhirnya alhamdulillah, Bu, ya, kita sekolah penggerak angkatan pertama ini lulus, Bu. Kalau tidak salah di SMP negerinya ini angkatan pertama ini ada semuanya 21, ya. 11 dari, kalau nggak salah ya, 11 dari sekolah negeri, 10 dari sekolah swasta. Itu untuk sekolah penggerak angkatan pertama, Pak. Ya, luar biasa, Pak. Tes dari pertama, dari mulai menyampaikan kita pengalaman kita, ya, dalam ya memberikan pembelajaran segala organisasi di pendidikan dan juga yang lainnya, termasuk ada tes, dan terakhir kita juga memberikan simulasi, ya, Bu, ya, simulasi mengajar. Simulasinya mah sedikit, ya, gitu. Simulasinya 10 menit, cuman terakhir wawancaranya sampai 2 jam, ya. Ditambah dengan kita mengikuti sama-sama guru komite, ya, dilanjutkan setelah kepala sekolahnya dinyatakan lulus, maka dilanjutkan dengan penunjukan guru komite pembelajar, ya, yang terdiri dari 11, ya, Bu, ya, ada 11 mapel. Nah, alhamdulillah, barangkali Bapak dan Ibu saya perkenalkan dari ujung belah sana, ini juga Pak Jayadi selaku senior, Bu. Senior di SMP 3 Cibungbulang. Nah, beliau ini adalah wakil bidang kurikulum juga, ya, tugas mengajarnya adalah bidang studi IPS, ya. Pas, ya. Pas dengan siapa, Bu? Oh, sama-sama IPS, ya, Bu, ya. Alhamdulillah. Baik, yang kedua ini juga tidak kalah seniornya, Ibu Aini Supiah SPD MM, ya. Ini juga wakil saya merangkap sebagai kepala perpustakaan, dan alhamdulillah sudah lulus ya, pengajar praktik, Bu, ya. Alhamdulillah sudah lulus, ya. Kemarin sudah loka karya di SD Cibinong berapa? Pabuaran, ya? Pajelaran Cibinong 1. Iya. Okay. Mengajarnya sama, bidang studinya IPS, ya. Nah, ini, ya, gitu. Terus selanjutnya Ibu Dewi Handayani. Nah, ini, ya. Nah, ini juga guru komite pembelajar, bidang studinya bahasa Inggris, ya. Terus selanjutnya ini yang bungsu nih, Bu, yang saya bawa, baru diangkat dan ditempatkan tahun 2020, ya, sebagai PNS di SMP 3 Cibungbulang. Ibu Wilda mengajar bahasa Indonesia. Nah, ini yang paling ganteng, Bu, di antara kami bertiga. Ini Bapak Muhammad Reza Septian, ya. Nah, ini beliau juga wakil dari bidang staf kurikulum, ya, dan bertugas mengajar PJOK, ya. Nah, itu. Oke. Ya, barangkali untuk selanjutnya barangkali sebagai perkenalan, ya, Bapak dan Ibu, tentunya saya dengan Bu Mira sama-sama ditetapkan sebagai sekolah penggerak, harus memang mengimplementasikan tentang kurikulum merdeka, ya.
yang tentunya ini sangat luar biasa, ya. Nah, penerapan barangkali secara teori sama, tapi mungkin ada detail-detail yang berbeda, ya, intrik yang memang bisa ada satu kelebihan antara satu sekolah dengan sekolah yang lain, ya. Oleh sebab itu bukan ke sini mencari kekurangan, justru kami ini diibaratkan dari gunung, Bu. Turun gunung masuk ke kota, pas lihat ruangan seperti ini kami terkejut luar biasa. Ruangan di kami jauh lebih sederhana dibanding dengan yang ada di sini. Dan memang kami juga lokasi sekolah itu berada di sepanjang mewah kata Pak Jayadi, mepet ke sawah, Bu. Nah, itu di belakang Gunung Kapur, Bu. Iya, jadi jalur Ciampea Cibung Bulang itu menjulur Gunung Kapur, dan kami ini di ujungnya sebelah Gunung Kapur sebelah baratnya. Alhamdulillah, nah ini ya. Nah, itu. Jadi implementasinya juga barangkali untuk proyeknya kami lebih banyak berkebun, Bu, di sana, ya. Iya, berkebun karena di sana ada bertanam ya kangkung, bayam kayak gitu, jagung, kacang kayak gitu. Jadi ya itulah muatan-muatan lokal yang kami masukkan ke dalam proyek P5-nya ini, ya, sebagai bentuk kearifan lokal ini, dan juga bisa dipadukan dengan kewirausahaan barangkali. Nah, ini banyak bergelut di bidang pertanian gitu. Nah, itu ya karena memang sesuai dengan kondisi alam yang ada di SMP 3 Cibung Bulang, ya. Untuk selanjutnya barangkali hanya sekedar ya bahwa program sekolah penggerak ini adalah merupakan satu program yang digulirkan oleh kementerian, yaitu Bapak Makarim, ya. Beliau menginginkan adanya perubahan atau adanya transformasi pendidikan, ya, di satuan pendidikan. Apa yang ditransformasi? Yang ditransformasi ini adalah tercapainya capaian pembelajaran peserta didik secara holistik, ya itu aja. Apa yang dimaksud dengan holistik? Yaitu tercapainya kompetensi kognitif maupun non-kognitif. Kalau yang kognitifnya mungkin bisa di bidang literasi dan numerasi. Tapi kalau yang non-kognitifnya bisa di bidang karakter yang kaitannya harus menuju kepada profil pelajar Pancasila. Ya, tentunya disitulah semuanya, ya, karakter baik itu pembelajaran kokurikuler, intrakurikulernya itu harus masuk dimensi karakter profil pelajar Pancasila yang terdiri dari ada berapa ya? Ada 6 ya, 6 dimensi. Supaya tidak lupa, ini oleh-oleh. Saya singkat dengan makan roti enak. Apa makan roti enak? Makannya itu beriman, bertakwa dan berakhlak mulia dan berkebinekaan global. Makan. Rotinya gotong royong. T-nya kreatif. Enaknya bukan enak, manis. Manis itu mandiri dan berpikir kritis. Nah, itu barangkali ya. Jadi makan roti manis ini yang kita sandingkan dengan karakter profil pelajar Pancasila. Barangkali itu saja Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan. Mungkin lebih dalamnya kita apa ya namanya, Bu, melihat hasil karya atau apa yang nanti Ibu paparkan kaitan dengan program yang akan disampaikan, akan dibuatkan program 1 tahun ke depan terkait dengan pembelajaran diferensiasi seperti itu. Itu saja barangkali. Sekali lagi kami mohon maaf barangkali ya atas keterlambatan ya tadi dari sana. Mungkin karena ada sedikit kemacetan dan yang lainnya, barangkali dari sini sudah menunggu dari tadi pagi. Ya, itu saja, Bu. Ya, sekali lagi saya sampaikan terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Sekali lagi saya coba minta untuk yel-yel sekolah penggerak. Masih ingat nggak? Sekolah penggerak, merdeka belajar,
prestasi hebat, karakter kuat. Iya. Bisa Bu? Bisa. Coba semangat Bu. Iya. 1, 2, 3. Sekolah penggerak, merdeka belajar, prestasi hebat, karakter kuat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di depan ini wakil kurikulum Ibu Widya Utaminingsi SPD, ngaku mata pelajaran IPS. Saya sendiri biasanya menggantikan guru PAI kalau berhalangan seperti itu, dan alhamdulillah dia juga. Kemudian untuk komite pembelajaran bahasa Indonesia ada Ibu Nita, Ustazah Nita. Ini mengajar bahasa Indonesia kelas 7 dan 8. Ada Ustazah Ria, juga bahasa Indonesia yang paling banyak uangnya Bu, bendahara pos. Masya Allah. Dan kemudian yang hadir juga ada Ustazah Retno, komite pembelajaran di mata pelajaran matematika. Kemudian ada Ustaz Zaki Waria. Nah yang ini sama-sama Pak Reza ya, sama-sama di PJOK, iya, dan wakil bidang kesiswaan. Kemudian yang YouTuber ini Bapak Ibu, ini kalau kita mau masukkan ke dalam komite pembelajaran nggak ada tempatnya Pak, karena Al-Quran. Jadi kalau di kami ada mulok kami Al-Quran dan bahasa Arab, yang alhamdulillah itu menjadi unggulan juga. Ternyata dengan pembelajaran tersebut juga karakter anak-anak ternyata makin baik seperti itu. Beliau adalah Ustaz Yudi Effendi, di sini menjabat sebagai koordinator pembelajaran Al-Quran. Kemudian di sampingnya MC yang muda tadi kita Ustaz Sarya, beliau mengaku mata pelajaran Al-Quran. Suaranya seperti Imam Haramain, Masya Allah. Ya, baik Bapak Ibu sudah semua ya. Nah, kalau kakak yang di sini nanti mau ada penampilan pidato bahasa Arab. Insya Allah nanti setelah pemaparan mungkin akan disampaikan. Baik, itu saja, mungkin disilakan kepada Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP 3 Cibungbulang Bogor, Bapak. Sebelumnya kita pernah ketemu kayaknya Pak ya. Ya, waktu di hotel apa? Yang di iya, Bigland ya, Bigland Hotel iya. Dan yang terhormat Bapak Wakakur ya, kita sama ya Pak, Masya Allah. Dan beserta Dewan Guru, jajaran Dewan Guru SMP 3 Cibungbulang, kami ucapkan selamat datang di SMP An-Nahl Islamic School. Mohon maaf atas segala kekurangannya dalam penyambutan, dan semoga berkenan untuk berbagi ya, kita saling berbagi, berdiskusi dan bertukar pikiran di SMP An-Nahl Islamic School. Tak kenal maka ta'aruf ya. Nah, sebelum kita nanti school tour ya Ustazah Mira, kita kenalan dulu apa dengan SMP An-Nahl Islamic School, seperti itu. Berdirinya saya di sini, saya izin perkenalan diri, nama saya Ustazah Widya Utaminingsi. Saya mengajar mata pelajaran IPS. Alhamdulillah. Dan di sini saya ingin sedikit sharing, jadi berbagi apa yang sudah kami implementasikan di sekolah, seperti itu. Pertama saya akan putarkan video tentang profil SMP An-Nahl Islamic School. Di gedung ini, alhamdulillah, Masya Allah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan sharing tentang bagaimana asesmen pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dalam ilmu sosial, different itu artinya berbeda, tapi perbedaan itulah yang menyenangkan, yang akan dikemas dalam sebuah pembelajaran. Seperti itu. Ini ada saya sedikit berbagi
atas apa yang sudah kami implementasikan di sekolah dan khususnya di mata pelajaran saya, mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Kalau kita flashback terlebih dahulu, apa itu assessment? Assessment itu proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan siswa, juga kita bisa mengukur hasil pencapaian siswa itu sudah sejauh apa. Hal tersebut kita lakukan sebagai bahan refleksi agar mengetahui mutu pembelajaran kita dan meningkatkan mutu pembelajaran. Kemudian kalau pembelajaran berdiferensiasi, guru itu bisa menggunakan beragam teknik, beragam jenis instrumen, kemudian menjadi hal yang sangat penting agar murid menjadi dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, mungkin Menteri kita Pak Nadiem pengen anak-anak itu explore apa yang ada dalam dirinya. Mungkin kita ini produk guru lama ya. Jadi di mana kita bawa buku berat, kemudian gurunya datang kasih tugas terus pergi lagi. Nah, saya dulu waktu kecil ngalamin kayak gitu ya. Jadi guru datang, "Ibu ada rapat ya?" gitu. Atau misalnya orang tua nanya, "Wah, hari ini nggak sekolah, gurunya rapat." gitu. Itu sering terjadi di pembelajaran dahulu gitu. Tapi insya Allah guru-guru yang sekarang insya Allah makin lebih baik. Pendidikan di Indonesia makin lebih mengedepankan potensi dan karakter dari siswa. Kemudian asesmen pembelajaran itu berdiferensiasi, itu guru menghindari hanya menggunakan satu jenis asesmen, yaitu asesmen tulis. Itu sangat kita hindari agar apa? Agar misalnya siswa itu bisa mengetahui apa yang dia lebih tertarik untuk dijadikan penilaian. Seperti misalnya guru hanya menggunakan tes tulis, paper and pencil test, padahal minat dan kemampuan peserta didiknya beragam. Contoh berikut saya akan paparkan contoh implementasi asesmen pembelajaran berdiferensiasi pada mata pelajaran IPS kelas 8 tentang pluralitas dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Maka murid memberikan alternatif untuk menampilkan hasil pemahamannya tentang keberagaman tersebut. Bisa melalui laporan tertulis, reportase lisan, gambar, video, hasil prakarya, kerajinan dan sebagainya. Bapak Ibu, yang saya bawa di sini perangkat-perangkatnya nanti bisa dilihat ya, hasil-hasil yang sudah siswa buat. Apa saja tahapannya? Nah, kalau kita mau pakai asesmen berdiferensiasi, memang lebih complicated ya Bapak Ibu. Preparationnya nggak hanya ngeprint soal, gitu. Preparationnya kita harus, gurunya juga dalam diamnya harus berpikir apa ya biar anak-anak itu bisa lebih happy. Jadi ketika besok ada pengambilan nilai ya, nggak ada ya gitu, tapi ye gitu, dari ya jadi ye gitu. Jadi pertama, kita sosialisasikan dulu ke anak-anak. Jadi jangan langsung besok pengambilannya, tidak, tapi di awal sosialisasikan dulu kepada siswa bahwa di pelajaran ini Bapak Ibu mau mengambil teknik assessment apa saja. Kemudian setelah itu kita rancang dan kita bikin draft awal yang didiskusikan dengan guru. Jadi misalnya gini, guru IPA nanti mau apa assessmentnya? Jangan bentrok dengan guru IPS. Bentuknya harus bervariasi gitu. Misalnya jangan poster semua poster gitu kan. Jadi anak-anak, aku belum bikin poster IPA, aku belum bikin poster SBK, padahal di berdiferensiasi bisa dijadikan satu. Berkolaborasi, betul. Jadi pentingnya untuk berdiskusi dengan guru lain seperti itu. Kemudian, nah ini yang penting, murid mempresentasikan proses pembuatan dan makna karyanya. Presentasi itu bukan cuma mempresentasikan, tapi bagaimana proses pembuatannya. Dari situ kita bisa mengetahui apakah dia menguasai atau tidak, seperti itu. Nah ini saya waktu itu bikin flyer ke kelas-kelas. Teknik sosialisasinya saya bikin flyer, Kak, Miss mau buat pengambilan nilai nih. Kakak pilih ada 3, membuat komik full color, boleh manual atau digital, kemudian membuat pop art, dan yang ketiga membuat poster. Mohon maaf ini kurang jelas ya. Ya,
membuat poster manual. Kenapa manual? Saya pilih manual agar berproses. Dan itu dari ada penulis buku bilang menulis itu anak zaman sekarang itu, coba Bapak Ibu cek tulisan tangannya, itu yang rapih itu jarang. Karena dia terbiasa mengetik, bahkan tanpa dipungkiri mahasiswa sekarang, Pak dosen screenshot aja ya, atau foto aja. Padahal dosennya udah nulis capek-capek di papan tulis. Nah itu. Jadi kenapa saya pilih posternya manual tapi komiknya boleh digital? Komik dengan poster kan berbeda ya. Kalau komik itu sekarang banyak mereka bisa berkarya. Tapi kalau poster mereka bisa bikin hanya 1 lembar. Nah itu kita buat manual. Jadi saya bisa melihat juga karakter siswa dari cara menggambarnya. Gitu. Kemudian ini proses perencanaan. Jadi Bapak Ibu ketika mau berdiferensiasi pastikan plot waktunya cukup. Jadi dari sosialisasi, perencanaan. Nah Bapak Ibu jangan langsung oke-oke aja tuh. Jadi Bapak saya mau ini dong temanya. Wah ini belum sesuai dengan temanya. Kadang siswa kan pengennya yang gampang-gampang ya, karena berdiferensiasi jadi dia pilihnya yang mudah, tapi tetap on the track dengan tema dan targetan kita. Nah ini Bapak Ibu, di balik foto ini ada mereka yang sangat lelah sebenarnya di sini. Ini saya ambil foto ini karena momennya yang gambar pertama itu mereka berkelompok bikin konsep pop artnya dulu. Mereka milih pop art. Dan saya bilang ketika sudah memilih tidak boleh berubah di tengah jalan. Kita bikin lembar komitmen sama siswa. Tidak boleh tahu-tahu udah deh gampang komik aja, tahu-tahu berubah. Itu tidak bisa. Jadi saya sudah komitmen sama mereka ketika sudah pilih pop art, mereka harus selesai dari awal sampai akhir walaupun tertatih-tatih. Kalau yang kelas laki-laki Bapak Ibu. Kalau yang kelas perempuan mah happy ya Bapak Ibu ya, bisa berkreasi. Tapi kalau kelas laki-laki lumayan ya, menguras energi dan pikiran. Kalau yang di bawah itu, kalau yang di bawah Ananda ini sedang membuat draft komik. Jadi dia bikin komik, kita nilai draft awal. Jadi nanti di rubrik itu tahapannya bisa banyak. Jadi dari draft, kemudian draft 1, draft 2, draft 3. Jadi kita lihat bagaimana dia berjuang untuk menghasilkan sebuah karya. Nah ini kalau yang akhwat tersenyum ya bikin desainnya ya. Karena udah kebayang sama dia. Untuk yang akhwat ini hasilnya bisa Bapak Ibu lihat ya. Ini jadi ini hasilnya dia mengambil tema Yogyakarta. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang unik. Bapak Ibu ada yang tahu ini? Kalau yang main Instagram, TikTok, yang viral karena kamu nanya gitu. Ya, ini mereka tanya sama saya, Miss, boleh nggak pakai gambar ini? Katanya. Menurut Bapak Ibu boleh nggak? Boleh ya. Kenapa? Karena masih on the track dengan pelajaran. Kan dia bilang, kamu nanya. Nah, maksudnya nanya Yogyakarta itu apa sih? Nah, gitu. Jadi masih on the track ya. Kemudian ini Bapak Ibu. Nah, ini konsep apa kalau Bapak Ibu lihat? Traditional food. Ini jendela kaca warteg. Iya, touchscreen ya. Ya jadi mereka bilang ini apa? Ini loh Miss, yang di warteg itu kan ada etalase kaca. Nah, dia maksudnya gitu dia bikin. Nah, gitu. Jadi Masya Allah ya, anak-anak itu ketika kita beri kepercayaan, mereka akan maksimal. Tapi jangan sampai kita mematahkan semangatnya. Misalnya, ih apaan kayak gitu kak, nggak bagus. Itu insya Allah hasilnya nggak akan maksimal. Tapi kalau kita pakai kalimat ini, coba cari referensi lain. Coba kakak lihat-lihat Jogja itu seperti apa gitu. Kalau yang kelas perempuan, mereka perfeksionis Bapak Ibu. Jadi benar-benar pengen menghasilkan yang terbaik seperti itu. Kalau yang laki-laki
kita juga perbedakan ya pola pikir menilai siswa yang laki-laki dengan siswa yang perempuan itu beda kreativitasnya gitu. Nah ini yang laki-laki itu ada yang bikin komik digital sudah 10 kali revisi dari komiknya hapus lagi. Ini namanya Kak Abrar ya, dia senang bikin gambar pakai digital. Nah Bapak Ibu yang sebelahnya itu kalau digambar kalem ya. Padahal ini anak-anak, kamu yang motong, kamu gimana sih motongnya begini? Aku udah motong yang benar gitu. Pas saya taruh kamera hening. Gitu. Pas gurunya fotoin langsung hening ya. Mereka langsung posisi seperti itu. Bahkan mereka menempelkan kardus ke kardus aja itu motoriknya kita nilai. Ya gimana ya caranya itu kardus sama kardus bisa menempel. Nah seperti itu. Kemudian nah ini hasil akhirnya. Itu ada poster manual, Masya Allah, yang jagalah kesatuan. Itu poster juga dari salah satu siswa. Kemudian ada juga ini pop art yang tadi. Nah ini bisa Bapak Ibu lihat nanti hasil-hasilnya ada di depan. Jadi ada yang poster, kemudian ada yang pop art, dan juga ada yang poster digital. Nah kemudian ini adalah penilaian akhir tahun IPS kelas 9. Jadi kelas 9 ini mungkin ada Kak Aurora di sebelah sana. Ini siswa kita kelas 9. Mungkin Kak Aurora merasakan bagaimana sulitnya membuat mini expo ekonomi kreatif, di mana mereka merancang sebuah perusahaan, Bapak Ibu. Jadi merancang sebuah perusahaan UMKM boleh, tapi tahapnya di CV ya, bukan PT. Kalau PT kan terlalu besar mereka. Jadi tahap PT. Saya bilang ke mereka bahwa sometimes bisa jadi ini bisa jadi real saat kamu punya modal. Gitu. Jadi mereka sangat maksimal. Nanti kita tonton videonya ya Ustazah Mira ya. Oke, rubrik penilaiannya bagaimana? Sederhana Bapak Ibu. Rubrik penilaian berdiferensiasi itu Bapak Ibu mau nilai apanya? Jadi misalnya saya mau nilai effort kerjanya, saya mau nilai hasil kreativitasnya. Nanti kan kalau itu ada sikap sosial dan spiritual ya, seperti itu. Itu terlihat di situ. Ada yang marah-marahnya emosi stresnya, kalau dalam stres tuh dia marah-marahin temennya, ada seperti itu. Ada yang kalau stres ya udah sini aku bantu, ada yang kayak gitu. Ada yang saya pernah nemu siswa yang nyoret-nyoret kertas aja, tapi itu lagi mikir ternyata. The break time is over. Please enter your own classroom as soon as possible. Thank you. Ya. Baik. Jadi rubrik penilaiannya kalau saya ambil kontribusi karena ini berkelompok. Jadi saya ambil kontribusinya dia bagaimana terhadap kelompoknya, kerjasama dan ketekunan, kemudian deadline-nya dia tepat waktu atau tidak mengumpulkannya. Kemudian jadi ada dua sub, yang pertama sub proses, yang kedua sub produknya. Nah yang produknya itu kesesuaian dengan tema dan originalitas karya. Bapak Ibu kalau ada anak-anak misalnya posternya ngambil dari Pinterest, dari Canva, dari itu, nah itu juga Bapak Ibu nilai originalitas. Karena saya pernah menemukan ada siswa laki-laki seperti itu. Jadi sama dia diambil dari internet, pura-pura dimodif, padahal kita mah sudah tahu ya, tinggal searching kode itu pasti akan keluar. Nah, jadi sebagai guru kita juga harus paham. Tapi sekali lagi hal tersebut jangan kita jadikan mematahkan semangat, tapi kita perbaiki, Kak. Bapak dan Ibu sangat menghargai karya asli kamu, gitu. Bagaimanapun bentuknya. Itu kalimat itu Masya Allah. Anak-anak itu jadi semangat, walaupun ngumpulinnya maju mundur ya. Karena ngelihat hasil yang lain dia, waduh, yang lain bagus ya gitu. Nah ini ada intervalnya Bapak Ibu. Untuk interval disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya. Intervalnya seperti apa? Kalau saya dibagi menjadi 4, ada yang kurang. Mungkin bisa butuh dampingan ya, bukan kurang. Jadi butuh dampingan, kemudian cukup, baik, dan sangat baik. Kemudian ini rubrik penilaian dari poster dan pop-up.
Kriterianya kedalaman makna, kemudian kesesuaian antara konsep dan objeknya, sesuai atau tidak. Kemudian kreativitas dan originalitas karya. Oke, apa yang dirasakan murid menurut Bapak Ibu apa? Yang pasti happy pertama. Walaupun kalau kelompok sepertinya banyak kepala ya, jadi menyatukan ide. Nah, itu seru Bapak Ibu kalau kita tonton. Kalau kita observasi itu seru. Oh, anak ini bisa mengumpulkan, dan ada yang diam, aku ikut aja deh, terserah gitu. Ada yang kayak gitu. Ada yang nggak bisa gitu dong, ini harus begini gitu, ada. Bahkan pernah waktu bikin pop art itu mereka beli kertas kado 1 pak Bapak Ibu demi menyatukan mana yang sesuai gitu. Masya Allah. Jadi anak-anak senang bisa mengasah kreativitas. Ini berdasarkan hasil refleksi saya simpulkan seperti ini. Kemudian bangga. Kenapa bangga? Karena itu sulit. Kalau tes tulis mereka kadang ada yang SKS sistem kebut semalam, belajarnya semalam bikin rangkuman. Kalau tertulis hanya begitu terus berlalu begitu saja. Jadi kalau kita pajang seperti itu di depan, mereka akan buka lagi, ini kan aku yang bikin tahu, ini kan aku yang gambar. Dia akan ngomong gitu sama teman-temannya. Gitu. Kemudian tidak bosan. Jadi dalam beberapa pertemuan itu mereka fokus mengerjakan proyek tersebut. Itu saja terkait materi dari kami. Kemudian saya akan menampilkan tayangan beberapa kegiatan. Salah satunya kita untuk P5 sudah penelitian kunjungan. Kita bekerja sama dengan Universitas Nasional yang di Pasar Minggu Bapak Ibu. Ini salah satu program dari P5-nya. Di sini anak-anak melakukan penelitian air liur. Jadi dibagi menjadi 3 grade, ada kelas 7, ada kelas 8, dan ada kelas 9. Masing-masing grade itu berbeda-beda penelitiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini dari SMP mana? Dalam rangka kunjungan untuk ke laboratorium ya di UNAS. Harapannya apa? Bisa nambah pengetahuan tentang IPA. Siapa yang suka IPA di sini? Mungkin tunjukkan. Jadi anak-anak bisa melihat langsung bagaimana lab yang sudah digunakan di universitas. Jadi enzim itu salah satu sekresi dari tubuh untuk metabolisme tubuh ya, seperti penguraian zat-zat makanan, kemudian untuk metabolisme tubuh yang lain, untuk mengubah makanan itu menjadi energi dan lain sebagainya. Nah, yang mau kita praktikan kali ini adalah enzim apa? Amilase yang berasal dari saliva. Yang di video ini adalah kelas 8. Apa namanya ilmiahnya? Ludah itu bahasa awamnya. Nah, jadi saya izin percepat Bapak Ibu. Kalian akan menguji enzim yang ada pada Itu apa? Jadi mereka meneliti air liur mereka sendiri gitu. Nah, di sini pasti Bapak Ibu melihat ya, anak-anak kalau laki-laki tuh kreativitasnya tinggi ya. Iya. Jadi kalau anak-anak yang ada minat di sains, di kunjungan ke lab seperti ini mereka sangat senang. Apalagi ada cita-citanya jadi dokter, nah itu kunjungan ke lab itu Masya Allah mereka senang sekali. Di lab UNAS juga banyak hewan-hewan yang diawetkan di situ. Hewan-hewan langka, hewan laut juga ada yang diawetkan.
Jadi ini pure mereka mencoba langsung. Dan di akhirnya nanti mereka membuat laporan penelitian. Seperti itu. Yang penghambat enzimnya jadi tidak aktif gitu. Terus tadi kita udah coba dari iodium. Ini iodium. Oh baru ya, dan ini benedik. Terus tadi kita ada naruh inhibitornya ada toluen, fluorophore sama HgCl 2,1%. Di sini dari lodiumnya yang zat toluen ini warnanya berubah jadi merah. Terus yang pakai HgCl. Baik, Bapak Ibu. Kemudian juga ini Expo Ekonomi Kreatif di mata pelajaran IPS. Mungkin bisa Bapak Ibu nanti di sekolah dicoba dengan berkolaborasi dengan pelajaran lain. Anak-anak dengan tahapan pertama yaitu mereka merancang, kemudian mendigitalisasi program atau rancangan produk yang mereka buat, dan kemudian mereka membuat pameran sederhana yang mana visitornya yaitu adalah guru-guru. Iya, kemudian Bapak Ibu visitornya karena kami per unit, jadi visitornya itu bukan guru SMP saja, tapi guru-guru dari unit lain, dan itu sebuah challenge buat mereka untuk menjelaskan produk tersebut. Pengalaman yang bisa bermanfaat bagi masa depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, ini Kak Rara. Kak Rara. Perkenalkan, nama saya Aurora Sabila, tapi biasanya dipanggil Rara. Jadi kami mengembangkan suatu perusahaan yang bernama Crowley Craft yang dikembangkan. Jadi mereka bikin nama perusahaannya. Kemudian Bapak Ibu, saya menyiapkan namanya tiket investor ya. Ustaz Yudi juga pegang ya. Jadi guru-guru kita bagikan ketika masuk. Ini anak-anak baru ke tahapan konsep, jadi Bapak Ibu belum menghasilkan benda aslinya gitu, atau mereka tahapan membuat daminya ya gitu. Itu seperti dan itu. Dia juga nggak gampang, kan biasanya beberapa lunchbox itu suka gampang lumutan ya, tapi dia ini enggak, karena dia menggunakan Kita lihat beberapa lagi sampai 100.000. Ini dinaikin karena ada masukan. Kebetulan yang mau wawancara Ustadz Yudi ya. Jadi Ustadz Yudi bertanya tentang bagaimana produk tersebut. Nah, ini untuk yang kelas laki-laki. Menjual jaket yang jaket cerah. Jadi kalau yang ini katanya jaketnya bisa menghangatkan. Jadi kalau situasi di luar lagi dingin, jaketnya bisa hangat di dalam gitu. Kerahnya tuh dikit, jadi kayak lebih tertutup. Jadi lebih hangatin. Yang kedua itu adalah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di video ini bagaimana siswi dan siswa itu berbeda ya dari cara menyampaikan. Nah, tapi dari rubrik kita pun harus bisa melihat potensi anaknya di bagian mana. Seperti itu. Pakai baterai. Ada alat khususnya gitu, Sir? Ya, alat khusus. Jadi nah, kalau ini dia menciptakan restoran namanya Kulinesia. Itu mereka yang benar-benar buat. Jadi kuliner Indonesia, namanya Kulinesia. Mereka membayangkan bagaimana resto itu dikemas dari berbagai provinsi gitu. Ada juga yang akhwat, kalau yang akhwat benua ya, ada western traditional food gitu. Kita dari Nah, yang ini yang menarik Bapak Ibu. Show ini kita memberikan jasa kayak namanya Shui. kayak exchange barang. Dari misalnya ada barang yang Mister pengenin. Jadi dia menjadi distributor exchange barang gitu. Jadi misal Bapak Ibu bosan pakai tas ini gitu, dikasih ke mereka, nanti mereka akan suruh mau ditukar apa gitu dengan yang seharga barang Bapak Ibu. Nah, ini mereka membutuhkan yang akan dia pelajari.
Pengalaman belajar, betul Bapak Ibu. Bahasa Inggris, insya Allah semua ada di YouTube ya Ustaz Amira. Karena ini kalau ditampilin semua banyak sekali insya Allah. Karena kayaknya Bapak Ibu udah nggak sabar Miss Mira, mau keliling. Nah kayaknya mau metik petik juga ya. Jadi katanya petik anahal itu beda ya, mudah-mudahan lagi panen ya. Ada manis-manisnya gitu kayak iklan ya. Baik Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal-hal yang ingin berbagi bisa nanti menghubungi saya ataupun Ustazah Mira jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil menikmati teh telang yang begitu segar terlihat karena saya sudah habis 1 gelas. Sebelum juga Bapak Ibu keliling ya ke area sekolah, mari kita saksikan terlebih dahulu penampilan dari salah satu siswa kita, Kak Aurora Sabila. Kepada Kak Aurora dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mukarram Ustadz Kosasi SPDMM Al-Mudir Madrasah SMPN 03 Cibung Bulang, Al-Mukarramah Ustazah Hasanah binti Abdurrahman Al-Musyarraf Mudarris Mintaqat Bugur, Al-Mukarramah Ustazah Mira Irmawati Al-Mudiru Madrasah An-Nahl Al-Islamiyah, Al-Mukarramah Asatizah wal Ustazah Jami'an. Faya ayyuhal mustami'un al-kiram, qabla kulli syai' uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ayyuhal mustami'un al-kiram, hal turiduna an tas'adu fid dunya wal akhirah? Syartus sa'adatil asasiyu huwa an taj'alu abna'akum wa banatakum an tatasifu bi akhlaqil karimah, li'annal akhlaq ahammul minal ulum. Al-ulama'ul qudama yadrusunal akhlaq awalan qabla an yadrusunal ulum lima'rifatihi an muhimmatil akhlaq. Fi hadhil fursah ma sa'atahaddatsu amamakum jami'an an ahammiyatil tarbiyatil auladi bi akhlaqil karimati wala ala ma sa'atahaddatsu ba'da qalilan yanfa'uli walakum. Iz alimtum an ahammiyatil bi akhlaqil karimati natahaddatsu an uslubil tarbiyatil auladi bi akhlaqil karimati. Al-auladu yuladuna bila ma'rifatin syai'in wa yata'allamul auladu min asya'a min jiwarihi ummihi abihi akhi wa ghairu zalika. Izyuladu fil bi'ati hasanati sawfa takunu hasanatan insyaallah. Izyuladu fil bi'ati sayyi'ati sawfa takunu sayyi'atan insyaallah. Al-walidani yajibani an yakunani qudwatan fit tahalli bi akhlaqil karimati li auladihi fi sairil a'malihim, li annal aulad sawfa yaqtadi. Alimhu bi akhlaqil islamiyati ifta'us salami birrul walidaini nasrul ghairi wa ghairu zalika. Wa ahammul min tilka asya'a hiya tarbiyatul ummah auladi bitauhidillahi kama fa'alahu Luqmanil ladzi dzukira fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Sadaqallahul azim. Luqman salasa wa asyar. At-tauhidu lahu alaqatu bi akhlaqi li anna at-tauhidu huwa asasuddin wal akhlaqu huwa ma'allamahuddin.
Iza tadayyana saksun zaidan fasamratuhu huwal ittisafu bi akhlaqil karimati. Limaza iza indana auladus solihunal muttasifuna bi akhlaqil karimah li'annahum sayuti'una wa yaburruna yad'una Allaha wa yakuna shadaqatan jariyatan iza mutna. Fabizalika arju minkum an tu'allimu auladakum bi akhlaqil karimati. Yumkinu hadha ma qadartu an ulqiya lakunna jami'an afwan anil khata'i fi hadzal khitabati. Syukran wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Jazakillah khair katsiro kepada Kak Aurora Sabila yang telah menyampaikan bahwa kita tahu ulama-ulama terdahulu itu mereka belajar adab terlebih dahulu qabla ayata'allamunal ilm. Jadi sebelum mereka belajar ilmu pengetahuan, memperdalam adab dan akhlak. Betul, Bapak Ibu. Semoga ini menjadi bahan untuk kita semua agar kita bisa mendidik dan mengaplikasikan apa yang kita bisa kepada anak didik kita, bahwa betapa pentingnya belajar adab terlebih dahulu, lalu kemudian ilmu. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Aurora Sabila. Mungkin ini penampilan terakhir ya. Semoga sukses nanti setelah keluar dari An-Nahl. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin untuk sesi berikutnya yaitu kita akan berkeliling menikmati keindahan sekolah An-Nahl. Namun kita tidak mentarif ya. Nanti kan ada tempat di sana, kalau di kebun binatang kan kita harus bayar. Tapi di sini insya Allah kita menikmati semuanya. Iya. Healing. Mungkin langsung saja Ustazah ya. Nanti setelah healing atau berkeliling, mungkin kumpul lagi di sini untuk closing. Baik, mohon maaf dari saya pribadi. Kita break dulu langsung. Mungkin Bapak Ibu kita berkeliling. Aman Pak. Excelnya itu. Oh, Excelnya iya. Nah ini kita kunjungan ke PSDKP. Balik. Kunjungan ke PSDKP Pak. Kunjungan ke yang sana. Di ini ya, Puas Seribu ya? Iya. Kegiatannya apa tuh? Pertama mengenalkan anak-anak ya. Oh, pengamanan. Kalau yang biotanya, pihak dari PSDKP datang ke sini. Ini materi kita kita ke sana berlayar. Pengalaman sangat berharga ya. Sampai ke mana? Ke pulau-pulau? Saya sih ngeliat pulau Punten Pak, biar masuk. Kalau Anyer kelihatan Pak. Oh, kalau Anyer Banten. Oh. Nah ini juga dikenalkan juga pengamanan. Juga anak diizinkan mengerjakan. Kalau dia ada ini ya, polisi laut itu ya. Benar-benar berlayar kita diizinkan. Tidak bisa diakses secara online. Karena ini kan kapal pengawas ya Pak ya. Kapal buat pengawasan ini ya. Iya betul. Jadi bukan nanti akal ya. Oh ini pangkalannya di Jakartanya di mana? Kalau pangkalan kayak gini? Tanjung Priok. Iya. Tanjung Priok.
medium juga ya? Karena dia juga berguna dengan kapalnya. Oh iya. Ya, seenak semuanya. Sebelum panas. Tempatnya. 4,9 hektar luas itu. Kalau dengan area sana masjid juga? Iya, sama aja. Iya. Kalau dari ini sih Pak 47.000. Iya, Pak. Kalau di sertifikatnya 47.000. Iya. Karena sekarang kan bangun yang di atas SMA-nya nih, Pak. Bangun lagi SMA-nya sekarang. Kalau bagus semua itu juga termasuk luas ya gitu. Iya. Karena sekolah negeri rata-rata kan kurang dari Hei, ini pakai ini dulu katanya. Software. SD, SMP, Semanggi, main dari kota juga ke Pohon. Ya itu Jumbulang mah Sundanya. di kebun Surabaya. Kasihkan lu aku. Kalau yang lama ya Oh, langsung ke sini. Iya, iya. kita juga nggak ada. Nang Padok. Ini kan pohonnya kecil tapi banyak buahnya. Iya, Berapa buahnya sampai ini sampai nggak kuat. itu? Iya. Iya. Terus kantinnya di sini ya. Jadi kantin kita tuh kecil. Ini kantinnya untuk semua. Satu area. SD, SMP. Oh, Tapi bagus. ya kita siasatinya dengan waktu istirahat Oh. beda-beda. Kalau Paga ini kan ini ya, kampung ya. Anak baru langsing udah suaranya lantang-lantang banget. Kalau saya di sekolah malah ya. Ini Markisa ini. Oh iya, Markisa. Kalau yang Jamaika sekarang terus menerus tuh. Sekarang lagi berbunga lagi. Surabaya. Pelihara dari ini atau gimana? Ada di sini ada yang pelihara. Oh. Iya, bagus ya. Kayaknya enakan begini deh. Begini sudah kan gimana? Orang buat ya, 5 hektar ya. Kan orang tua murid juga yang pada Masjid yang bukan yang di depan itu ya? TK Pak. TK ya? Oh, TK-nya ya? Iya. Ikannya banyak pengumpul. Dulu sebelum punya masjid kita memang di sini. Di sini. Iya, gitu. kadang-kadang kalau udah yang besar-besar itu berapa? Satu lagi kita nanti mulai dari siapa? Boy sama girl? Nah, yang Iya. Area evaluasi di sekolah. Iya, ini kan OB bangunan lain lagi. Ya. Itu sebelumnya OB Mangga, jambu biji merah, terus apa itu? Baru tahu ya enak banget. Ini diambil ya? Ini diambil gini. Iya, diambil daunnya di Diambil Diambilnya satu warnanya ya. Nah, ininya nih, ini cemplungin di air panas, nanti jadi warnanya berubah. Satu gini jadi untuk satu gini satu gelas tadi bisa. Oh, yang buat ditanam ya. Ini kalau dulu Pak di Jakarta kita tahu ini kan yang buat tetes matang. Iya betul, ini juga bisa untuk tetes matang. Dan ini Malah bayi loh. Kita tesin itu dulu. Berapa lama ini kalau misalnya ini? biasanya 1 pekan aja udah kelihatan. Di pot juga bisa kan? Saya di pot. Iya, Iya. di pot. Ini kan ini merambat ya ini Pak ya? Merambat ya? Memang enakan di pagar. Dengan di pagar itu. Nanti kan isinya seperti ini Pak, yang hitam. Iya, begini.
Kalau kami kan biasa gini, Kalau aja di pot juga jadi nih Bu, kalau ada lahannya ya. Kayak saga. tabu kuning tadi bisa buat kolak. Ini dijemur dulu nggak ya? Dijemur dulu kayaknya Pak. Ini udah kering Pak. Yang mana bijinya apa ini? Bijinya kayak Ntar ada keranjang kalau kayak kopak. Gitu ya. ditanam di sekolah ini. Iya. Wah, cepetnya masih. Nangka itu biasanya di Padang yang ada. Ya, jadi untuk timnya juga dilatih sendiri. Jadi ini sewaktu-waktu dibuka gitu ya? Iya. Jadi nanti ini dipasangi tambang Bu kali. Kebetulan sedang tidak ada kegiatan obor, jadi hias aja. Nah ini kolamnya juga natural pond ya Pak, jadi nggak di semen. jadi mau kura-kura. Kalau tadi ada apa ya, ayam. Oh, di sebelah sana. Sebelah sana Pak, bagian hewan-hewan. Alhamdulillah. Kayak formalitas pembahasan setiap tahun. Ya karena kan alhamdulillah ya. Karena kaitan dengan sarana kelas ya Bu ya. Dan ini memang kami berusaha untuk yang OB-OB di sini. Itu ya. Ibaratnya menghasilkan. Ini ya tersaungi ini ya jadi teduh. Iya, jadi kena matahari dapat, air hujan juga dapat. Jadi nggak usah nyiram. Kalau kita kan enggak. Kami juga punya Bu ya. Tiap hari. Sekarang kurang lebih ada ya Pak ya pohon bibit Ini alpukat kita. Alpukat Bang udah banyak itu, udah segini-gini. Belum tinggal Ada tinggal pohon ada. Iya. Tinggal disebar kemana yang mau gitu di ini kayak penghijauan. Kalau alpukat berapa tahun itu baru panen? Kalau alpukat cukup lama Ibu. Lama ya, 6 tahun. Kita waktu saya kecil tuh suka makan ini. Buat di sayur. Iya Bu, saya Tongtolang. iya buat ya rujak, rujak bobok. Oh, ini jahe merah. Iya. Ini jahe merah ada nggak? Udah ada nggak? Ini zaman corona tuh dicari banget ini jahe merah. Iya, jadi ini juga belum tergarap sempurna Iya, Pak. Jadi iya. masih begini. Kemarin kita coba nanam padi buat pembelajaran anak-anak karena kita menjual telangnya juga, Iya, minumannya semuanya juga. punya, Jadi iya. semuanya ditanamin telang. Sampai sini ya Bu batasnya ya, udah ya. Sampai ke sana Pak, ke ujung. Oh masih ada? Iya. iya. Sama Nila, cuma ini Sumber airnya tetap dari sana ya, sumber sirkulasinya air- Bu ya? Iya, sirkulasinya tetap ke sini. Ini buat memudahkan bagi yang ini aja. Kalau di sana kan untuk yang mancing. Kalau di sini untuk yang Tahu beli, gitu. ya beli langsung. Iya, langsung. Iya. Seperti itu. Ada khusus yang mengelolanya Bu ya? Yang Ada, Bu, ya? alhamdulillah ada. Minumannya. Oh, minuman. Kalau ini di online Bu. Oh, Nah, sekian. Iya. Sana. Oh iya. Seperti Ini itu. kebun raya Bu. Oh iya, bisa Jadi dipakai kita buat gathering-gathering, iya, pertunjukan dari iya. sini. area gathering. Iya. Nah ini lagi bikin area ATP. Ada kata itu. Mobil ATP. Oh mobil. Iya. Iya. Itu cuma mobilnya aja belum datang. Tapi ini udah di ini ya, dibuat udah ya? siap. Kemarin makanya, mana ini ATP? Anak-anak sekarang kan senangnya gitu olahraganya olahraga. iya. Ini telur bebeknya. Oh ini masih, ini saya pikir di luar ini. Ya, ini masih sudah masuk sini Nah, dalamnya. Ini eco farmnya. Oh Nah, iya. jadi peternakan. Mudah-mudahan nggak kesini ya, takut. Kadang nyosor. Iya. Oh nggak apa-apa Bu. Kan Lamun batas soang. soang. Nusok, ya sok nyodok. Ini yang mutiara. Ini mah untuk ini aja, untuk bukan. Iya, hiasan. Oh sejahe di sini. Oh yang kambing ini Bu? Iya, ini kambing. Oh, Kambing. itu memang diternak Bu? Di ternak yang ini. Ada yang meliharanya? Ada yang meliharanya. Jadi untuk urusan peternakan ada yang meliharanya. Ternak ada, Untuk kebun urusan ada, ikan ada. Apa kemarin tuh katanya? Sampai Banyak tidak. banget. Iya sampai ke bawah-bawah nih. Berapa puluh ini?
paling bawah sekali sampai tidak bisa menahan beban gitu. Sampai iya. Gori-gori. Itu sayuran orang Padangan gitu ya. Ya di warung Padang banyak kan. Kalau di kampung saya Gudeg. Dia. Nah, ada korban tuh. Ini kan pesing ini, kupu-kupu tuh seneng ya. Eko Saya farm. kalau ini seharian kadang saya sambil nyari-nyari kupu-kupu. Tuh dipanggil Bu Dewi. Oh iya. Belum keisi semua sih Pak, biasanya nanti pas sudah bulan ya. Gitu. Ini yang diternak hanya sebagian untuk pembelajaran aja. Iya. Tapi kalau untungnya nanti didatangkan ke sini. Gitu. Yang Jadi buat disiapkan. pas ini pesanan-pesanan buat kurban ya. Sang apa ya? Ini pisang Apa? uli. Sang uli ini. Pisang uli ya. Yang ini uli. Jadi di sini tuh pisang kepok, pisang uli, pisang nah, sampai ya. pisang udang. Ya kepok ya tanggalnya. Pisang, iya, pisang kepok. udang ada di sini. Pisang udang gimana, Bu? Yang warnanya merah. Oh, iya. Setiap pagi ini 1,5 kilo. Panen kita kemas gitu. itu dijual apa gimana Bu hasilnya? Iya dijual. Jual ke orang tua mah ya. Ya orang tua mah kan senang, apalagi kan namanya di sini pasti petiknya. Itu ya. Ada rasa kepuasan, kebanggaan Iya. gitu ya. Dan memang namanya baru metik itu kan jadi manis ya. Iya. Tidak diendapkan lama kan, tidak disimpan lama. Iya kata saya, kan baru dipetik Ibu. Oh, ke sini mah menyempit ya. Luas sebelah sana ya ke depan ya. Iya, ininya memang Oyong ya. Iya. Iya benar. Paling yang ini tadi yang udah dipetik ada labu. Oh, iya nanti udah. boleh dibawa, Pak. Tenang. Udah izin dari boleh katanya, boleh diambil. Lihat. Ini ada area panahan. Ya itu kebetulan karena sedang mau PAT ya, Iya. Pak. Jadi kita Persiapan ulangan. jadi belum ada. Ini kan untuk panahan. 2 juta itu untuk sumbangan kegiatan. Ya, kegiatan semuanya dan tanpa ada ini lagi. Seragam segala macam mah. Seragam beda lagi. Beda lagi ya. Heeh. Yuk, mau panahan. Nah, kemarin nggak disiapin ya Pak Zaki ya? Nggak disiapin, katanya mau nyoba. Kalau ada acara disewa. Ya, kalau ada acara kita sewa aja kalau kuda. Iya. Yang penting anak-anak itu sejamnya aja berapa? Pisang apa tuh besar sekali terus pendek ya? Bukan, itu apa? Macam lumut. Iya. Iya udah gitu kan istilahnya nggak tinggi-tinggi banget. Dia kulitnya belum duri. Iya. Yang ada bulu-bulunya itu. Tapi agak kemerah-merahan ya. Ini belum berbuah sih Pak, ini belum. Kulitnya ini ungu. Iya. Di sini ada juga yang langka Pak, matoa. Oh iya, matoa. Matoa ada. Dari Papua. Matoa. Ya, cuma ya itu tadi ini juga kayaknya lagi nggak berbuah. Ini dia nih. Ini SD, ini SMA nanti di atas lantai 3. Oh di atas ini SMA. Enggak, yang ngadep ke sini bangunan di atas itu. Di sini. Itu Kan. SD, seluruhnya SD. Oh SD itu. Area. Oh. Sudah ada 700-an siswa. Oh, yang banyak itu SD. Ya Allah. Iya. Nah, melipir sedikit ke sini kita ada kolam renang. Oh iya, melipir. Melipir. Misalkan ada kegiatan Yang dari umum bisa dipakai. Ya, dengan, Jadi kalau tiket masuk itu 25.000 itu bisa hitungnya harian ya? itu beda-beda sih, ada. Ini Alakoh ya. pelajaran. Jadi SD SMP sama semua. Oh iya. Ini yang SD. Ini SD ya. Jadi tahun. Ini seragamnya tiap ini hari ini aja. Hari ini seragamnya batik ini ya. Oh iya. Hari Selasa ya. Ini rata-rata gurunya jauh-jauh apa di sini Bu? Oh ya Cilengsi lumayan jauh ya sini juga ya. Kalau ini perpustakaan. Oh SD ya. SMP di sana. Kalau hitung aja. Iya. Oh iya. Jadi ibaratnya izin Tapi sehari, dia harus full berarti. full Lima- sampai jam 4. 5 hari. Dari jam 6.45 sampai Iya. 15.45. Kan kalau di saya karena honor murni. Betul. Dia hanya ngajar sesuai dengan masuk itu sesuai dengan jam ngajar. Kalau udah nggak ada Nggak terasa 1,5 kilo ini jalan. Pak Eki, swimming poolnya nggak sih? Iya Pak Isman. Nah. Ya.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada keluarga besar SMP An-Nahl Islamic School yang sudah mendampingi kami mengitari area lingkungan yang ada di sekitar atau di wilayah SMP An-Nahl ini. Ternyata luar biasa, banyak hal yang kami bisa kami gali, bisa kami terapkan di sekolah kami, terutama terkait dengan berbagai penataan taman, ya, penataan kebun, terus juga ada pemeliharaan hewan-hewan ternak, yang semuanya itu merupakan bagian dari kompetensi kewirausahaan yang bisa dikembangkan oleh kepala sekolah. Nah, alhamdulillah konsep kewirausahaan yang ditanamkan di SMP An-Nahl ini sudah terwujud, ya, sehingga bisa menghasilkan secara ekonomi hal-hal yang berhubungan dengan hasil panen tadi tersebut. Nah, hal-hal yang lain yang berhubungan dengan keindahan ini luar biasa, ya, penataannya, ya, keindahannya, sehingga tak terasa perjalanan kami hampir 30 menit, ya, mungkin 30 menit udah mengelilingi, tidak terasa karena ya dimanjakan oleh keindahan taman, keindahan pohon-pohonan yang ada di wilayah atau di dalam area SMP An-Nahl Islamic School ini. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan, temuan-temuan atau pengalaman selama kunjungan di SMP An-Nahl ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan closing ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatun wassalamun ala rasulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita berada di penghujung acara setelah kita berkeliling dan juga alhamdulillah sudah makan siang juga Bapak Ibu. Semoga berkenan dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari segi penyuguhan dan juga sapaannya. Untuk itu, sebelum kita tutup agenda kunjungan pada hari ini, ada sedikit kenang-kenangan yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang pertama kepada Ibu Hajah Hasanah. Mohon berkenan untuk maju Ibu dan juga Bapak Kepala Sekolah, mohon berkenan untuk maju ke depan untuk menerima kenang-kenangan dari kami yang akan diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Langsung. Silakan Ustazah Mira. Senyum dong Bu Haji. Sebelah sini kamu ngopi. Jadi family anak kami itu cuma tren Bapak. Tempat nih. Karena memang kita semua tumbler. Jadi orang tua pun jadi pada tumbler. Iya, jadi karena iya, amin ya Allah rabbal alamin. Ya. Mohon untuk berkenan maju Bapak Ibu untuk menerima kenang-kenangan dari Kepala Sekolah kami. Silakan Bapak Ibu yang terhormat. Oh iya. Satu, sama-sama Ya, berikutnya silakan Ibu berkenan maju ke depan. Please enter your own
classroom for the next lesson. Thank you. Satu lagi bisa dan Yang paling muda sekali. yang paling muda kembaran saya, Ibu. Siap moto sih tadi. Oke. Kopi nama Master lagi Masya Allah, tabarakallah. Ya sekali lagi terima kasih, Masya Allah. Mudah-mudahan nanti kami bisa berkunjung ke sana. Amin. Jangan kapok ya Bapak Ibu, kami tunggu kembali di An-Nahl. Oh iya, saya punya pantun satu. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Patani bawa pacul. Cakep. Paculnya beli dari Pamijahan. Selamat datang di SMP An-Nahl Islamic School. Semoga kunjungan Bapak Ibu membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon maaf, kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Ustadz Sarya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.